Kalau dibilang kita kalah sama mereka, enggak, ya. Tetapi kenapa mereka juga selebrasi berlebihan Australia sama kita? Karena mereka U23-nya kalah sama kita. Karena kalah, jadi malu. Nah sekarang dia ini, tadi saya bilang sama pemain, tidak ada yang nundukin kepala, tidak ada nangis. Nanti Oktober kita ketemu Australia, kita sikat mereka, ya, kita siapin manajer, kita siapin, oke? Yuk, kita bangsa besar, kita nggak perlu takut sama mereka. Dan pasti saya akan bilang ke tim senior kita, ya, tim senior kita yang akan juga ketemu Australia di grup, kita fight juga, kita kasih lihat ya, kita bukan bangsa yang mereka bisa selebrasi begitu-begitu, oke? Kita lawan mereka, oke? Oktober gimana? Persiapan Oktober masih ada 3 bulan, kita akan siapin, kita akan TC. Kita akan coba bermain yang terbaik ya. Tim senior juga saya akan panggil mereka nanti bulan September. Saya ingat lihat junior kalian dilecehkan. Nah, kita fight sama mereka. Mesti ingat ya, kita ini bangsa besar ya. Jadi jangan takut. Berapa mahal sih pemain lokal kita? Ya jadi gini, pemain yang ada misalnya baru muncul dipanggil timnas, baru muncul misalnya harganya paling 300 juta. Ya kan? Semusim? Satu musim. Bahkan kalau kemudian main-main binaan paling gajinya 5 juta. Tapi kemudian ketika sudah dia panggil tim nasional, misalnya tim nasional U20, itu naik harganya 30%. Oh, 30%? 30, iya berarti 30% dari nilai gitu. Dan itu yang kemudian dibidik oleh klub. Nah problemnya adalah di klub-klub kita ini tidak ada yang melakukan kontrak pemain jangka panjang. Sebagai contoh misalnya, bagaimana luar biasanya Persebaya punya Hernando Ari, punya Rizky Ridho, punya Marcelino Ferdinand. Tapi dari 3 pemain yang kualitasnya bagus ini, muda-muda ini, Persebaya nggak dapat apa-apa ketika pemain itu pindah. Padahal kan bagian dari industri sepak bola adalah jual beli pemain, gitu kan, ya kan? Nah ini yang kemudian tidak dimanfaatkan oleh klub-klub kita. Rata-rata mengontrak pemain jangka pendek. Yang pada akhirnya apa? Pada akhirnya pemain itu bisa diambil atau dicaplok oleh klub besar yang punya dana besar, sehingga mereka kemudian tidak bisa melakukan apa-apa kecuali melepas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa kembali bersama channel Komentar Tampan teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat dan rezekinya dilancarkan. Kemarin kita habis ini ya, kekalahan melawan Australia, dan disitu ada hal yang menarik ataupun momen menarik yang dimana ketika Australia menang, mereka berselebrasi berlebihan terhadap timnas kita di depan pendukung-pendukung kita, dan itu direspon oleh Erick Thohir dengan agak sedikit memanas karena Erick Thohir menganggap bahwa mereka itu balas dendam karena U23-nya kalah dengan kita ketika di Piala AFC U23. Maka dari itu Erick Thohir meminta kita balas dendam di kualifikasi Piala Asia U17 nanti, dan akan dibilang kepada timnas senior bahwa adik-adik kalian direcehkan. Ini sih hal yang sangat menarik sih ya, artinya ya membuat pisayur gak apa-apa lah. Dan juga kita lihat juga nanti seperti apa respon ketika U17 nanti ketemu dengan Australia kembali ya di kualifikasi. Konon sih di Indonesia sih dilaksanakannya. Dan juga ini ada hal menarik dari Bang Akmal Mahari, kenapa pemain-pemain kita terlalu mahal. Dan emang problem liga kita itu teman-teman semua, klub itu hanya banyak sekali klub ya, rata-rata hampir mayoritas itu mengontrak pemain di Indonesia itu jangka pendek setahun, paling mentok setahun lah, setahun ataupun 2 tahun paling mentok. Dan ini menjadi hal problem bagi industri sepak bola kita, yang dimana emang jual beli pemain itu kan bagian dari industri sepak bola, dan di klub di Indonesia belum sampai ke situ. Mungkin Persib Bandung itu salah satu klub yang udah mulai mengontrak pemain jangka panjang. Misalkan dulu itu ada Daisuke Sato dikontrak sampai 2 tahun ke depan, ataupun Teja Pakualam dikontrak sampai 2 tahun ke depan. Terus David Da Silva juga dikontrak sampai 2 tahun ke depan. Nick juga perpanjangan kontrak. Dan mungkin emang industri sepak bola kita itu belum mampu sampai ke situ. Artinya ya masuk akal sih, contohnya seperti Rizky Ridho, Hernando Ari ataupun Marcelino Ferdinand, karena mereka dikontrak jangka pendek. Ketika Rizky Ridho dibajak oleh Persija, maka Persija tidak mendapatkan apa-apa karena emang kontraknya udah habis. Dan di situ Rizky Ridho memutuskan pindah ke Persija. Kalau seumpama Rizky Ridho anggaplah dikontrak sampai 2027 oleh Persebaya 3 atau 4 tahun, dan Persija menginginkan Rizky Ridho, maka Persija harus membayar fee transfernya
seperti waktu itu Persib membayar fee transfer terhadap Rezardi Hehanussa. Waktu itu kan masih ada kontrak setahun dengan Persija, tapi Persib menginginkan Rezardi, hanya ada fee transfer. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Okay, so Indonesia can still qualify for the bonus fourth round. That's all you can hope for. That's all you can hope for, because there's absolutely no way Indonesia is finishing the top two. Let's just be completely honest. No disrespect there. I think Japan, Australia, Saudi Arabia are very, very strong teams. That's fine. Indonesia can beat China. Yes. They can beat Bahrain. Bahrain will be That'd be tough, tough. That'd be though. the toughest. Bahrain will be tough. Bahrain's Yeah. probably the toughest mid-tier team out of all these three groups. Let's be honest. Okay, now let's say this: out of those three teams, Bahrain, China, and Indonesia, who's more likely to get a surprise result against one of the top three teams? Japan, Australia, Saudi Arabia. Is it Indonesia? Is it Bahrain with their defense? Is it China? Who gets the surprise result? Because I think that might end up determining who goes through in that fourth place slot. Is who gets the upsets. Great point. Maybe Indonesia, man. Yeah. Maybe Indonesia. I think it's Make going a to call. be crazy tight between Bahrain and Indonesia, like crazy tight. If the two played right now, I don't know if I could say there's a definitive winner. I'll be honest. I think they're dead even. Truly, it's 50-50. Flip a coin, heads Bahrain, tails Indonesia. Bahrain have the better players, let's say, right? Indonesia have the more potential, though. The potential of Indonesia is higher than the current status of Bahrain. So if you hope that Indonesia hit their stride sometime within the next 18 months, then there's a great chance. There is a great chance. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Indonesia memang selalu menjadi magnet ya bagi para konten kreator, terutama ya ngomongin sepak bola ya. Jadi ada beberapa waktu kemarin ketika ada podcaster dari luar negeri Amerika itu melihat Indonesia mendapat ataupun bergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan China, dan mereka menganggap sama seperti kita begitu sangat berat grup ini, dan mereka juga menganggap mungkin Indonesia akan sulit untuk finish di dua besar karena kita ketahui ada Jepang, Australia dan Arab Saudi yang memiliki pengalaman di Piala Dunia. Bahkan di Piala Dunia tahun 2022 Qatar mereka itu ikut berpartisipasi, apalagi Jepang sampai jauh banget melangkahnya. Cuma mereka juga menganggap antara China, Bahrain sama Indonesia siapa yang paling akan mengejutkan di antara tiga ini, dan mereka menganggap Indonesia akan memberikan kejutan karena kita ketahui perkembangan sepak bola timnas senior kita selalu berkembang dengan pesat dan sampai menuju ke masuk ke babak ketiga. Mungkin mereka juga mengungkapkan bahwa Indonesia bisa mengalahkan Cina, tapi untuk Bahrain, karena Bahrain kita juga ketahui tim-tim utama cukup kuat juga dan rankingnya juga di atas kita, Indonesia versus Bahrain itu mungkin 50-50, 50-50, dan kita lihat aja seperti apa perjalanan timnas kita di babak ketiga. Ya realistisnya tetap sih ke 3 ataupun 4 dan saya berharap di dua kesempatan pertandingan Indonesia melawan Jepang, Australia dan Arab Saudi mampu memetik kemenangan. Ya menang satu kali, kalah satu kali, ataupun menang imbang itu lebih bagus, dan cukup menarik ya kita saksikan sih. Kalau hitung-hitungan,
kalau ini hitungan prediksi gue, kita akan bisa Nah ini dari berada, dan Bang ini sangat Iran minimal Kakak sekali Tiri, kita berada di konten peringkat kreator dari keempat. ngomongin Karena tim kalau kita bersama di peringkat 3 dan Persija. 4, ini ada 3 grup, peringkat 1 ulangnya sekali lagi ada 3 grup. Peringkat 1, 2 itu lolos ke Piala Dunia. Peringkat ketiga, 4 di setiap grup 3-4, 3-4, 3-4, berarti ada 6 tim. Itu dibikin 1-2 grup lagi A, B. Nah itu berarti jadi ada 6 tim. Oke? Nanti diadu lagi di situ, dibikin grup lagi, diadu lagi 3 tim. Peringkat satunya lolos ke Piala Dunia. Nah, peringkat 3 terakhirnya itu udah selesai, udah gak ada kesempatan. Peringkat 2-nya masih ada pertandingan lagi dan dia akan playoff dengan negara lain gitu. Ketika harus berada di peringkat kedua di round 4. Peluang kita, kalau kita mau realistis ya, cuman kalau lo bilang kemungkinan itu pasti ada, kita bisa, ya memang iya, kemungkinan semua juga masih ada, nggak khawatir gue, kita juga pasti bisa. Tapi kalau misalkan kita mau berkaca dari squad yang ada, kita mau realistis, rasanya kita itu melawan Jepang agak sulit, melawan Australia sangat sulit. Melawan kalau mainnya di GBK, semua juga gentar kalau main di sana. Tapi kalau kita main ke negaranya agak sulit memang. Australia juga kemarin juga Sangat sulit nih. sama dia, seniornya. Terus Saudi Arabia ini langganan juga Piala Dunia. Kalau hitungan matematisnya agak berat melawan tim-tim ini. Bahrain ini kita bisa nyuri poin dari sana lawan Bahrain. Mudah-mudahan kita bisa mengalahkan Bahrain, dan Cina kita bisa mengalahkan Cina juga di home and away mudah-mudahan. Karena ini kesempatan kita satu-satunya gitu. Ketika kita harus kalah antara kedua tim ini akan bagi gua akan punah harapan untuk Piala Dunia ya. Tapi kalau misalnya kita bisa, paling enggak kita berada di peringkat 4, kita masih ada 1 kesempatan lagi yang udah berjalan tadi. Kita masih bisa peringkat 1 atau 2 di grup berikutnya. Dan gue yakin di grup-grup lain juga nggak akan kuat-kuat amat gitu ketika kita harus satu grup dengan peringkat 3 dan 4 di grup ada. Sama ini nih, tolong dicerahkan orang-orang yang suka ngatain FOMO untuk orang yang nonton timnas Indonesia. Karena menurut gue nih aneh banget. Lu ngatain FOMO untuk orang yang nonton timnas Indonesia. Bro, kalau kita misalkan ada final Barcelona Real Madrid, terus abis itu dia tiba-tiba ucuk-ucuk pakai baju Real Madrid gitu ya, karena Real Madrid tuh menang terus. Nah, lu ngatain mereka FOMO terserah deh, itu terserah, kalau klub terserah lu deh. Tapi kalau Indonesia, negara lu sendiri, masa orang yang mau ngebela negaranya, lo ini kita ngomongin negara Indonesia dan lu masih warga negara Indonesia, mau support timnas Indonesia, kan itu bener, itu wajar dong. Kan lu ngebela negara lu sendiri, terus lu katain FOMO, aneh. Mending daripada lu kata-katain fans FOMO yang support negara sendiri, mending lu kata-katain noh yang rela-rela datang ke hotel rese minta foto sama pemain bola diaspora yang ganteng-ganteng. No, lu kata-katain no. Lu kata-katain dah tuh orang-orang yang datang ke lapangan cuma mau lihat pemain yang ganteng, kagak nonton bolanya. Nah itu tuh. Mengenai Bang Iran Kakak Tiri ya, kita tidak perlu saya komentari juga ya, itu emang sangat masuk akal ya. Tetap juga kita harus objektif, kita realistis juga bahwa emang timnas kita sangat sulit untuk tembus di 2 besar, mungkin realistisnya di 3-4, tapi ya tetap kita ada harapan untuk bisa masuk di 2 besar. Satu harapan harus selalu digantungkan walaupun emang sangat sulit. Terus mengenai fans FOMO, apa yang dikatakan oleh Bang Kemal ini emang benar sih. Jadi untuk mungkin masuk akal untuk dikatakan fans FOMO untuk klub itu bisa aja, tapi kalau untuk timnas satu negara itu kayaknya gak masuk akal deh kalau dikatakan fans FOMO, kecuali mungkin di belakang tadi ada fans FOMO itu mungkin yang dimaksud oleh para pemain supporter itu fans yang datang ke pertandingan itu hanya menonton ataupun ke pemain-pemain tertentu. Misalkan tadi ada cuplikan video pemain di sisi lapangan dikerubunin ataupun datang ke hotel mengganggu sehingga dapat menyebabkan penularannya penyakit. Nah itu yang harus dikata-katain, tapi ya mau gimana lagi ya, ini sih orang kan kita tidak bisa mengontrol sampai sejauh itu. Seperti mungkin kebanyakan yang mengkerubuni yang disebutkan tadi itu kepada terhadap fans wanita itu sama halnya seperti ke K-pop ya, gak jauh beda, bener-bener seperti ya karena mereka ganteng sih si pemain-pemainnya itu, seperti ke K-pop aja sih, bener-bener ke individu tertentu kan, fans K-pop kayak gitu.
dan kita diskusikan teman-teman semua. Apakah sepakat dengan apa yang kita lihat tadi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola, no justice, no politik, dan no rasis. Bye.